sekarang kita masuk sesi yang terakhir, gradient descent. Kita coba formulasikan apa yang sudah kita definisikan pada sesi pertama dan sesi kedua materi logistic regression ini. Yang pertama, kita punya hipotesis yang berupa sigmoid function. Dan yang kedua, kita punya parameter theta. Ini adalah theta transposnya. Dan kita juga punya input parameter x ya. Jadi ini adalah x0, x1 sampai dengan xn. Dan kita juga telah mendefinisikan cost function yang berupa convex function. Tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah kita coba untuk meminimalkan cost function ini dengan mencari theta, ya, mengupdate parameter theta sedemikian rupa sehingga kita mendapat cost function yang minimum. Oke. Prosesnya juga tetap sama. Kita coba untuk start dari random theta atau initialize theta, dan pada setiap iterasi kita update theta j untuk setiap theta j ya. Theta j sama dengan theta j yang baru sama dengan theta j yang lama dikurangi alpha. Alpha ini adalah learning rate, ya, learning rate dan partial derivatif, ya. Jadi kalau kita masih ingat analoginya, alpha itu adalah seberapa jauh kita melangkah dan partial derivatif itu adalah arahnya. Arah kita dalam menuruni lembah gradient descent ini kemana. Dan ini itu sama ya. Jadi kalau kita ambil partial derivatif dari cost function ini, hasilnya akan 1/m kali sigma i sama dengan 1 sampai m. Jadi h theta x dikurang actualnya, ini xi ya, yi, dikali dengan tetanya, ya, dikali dengan x-nya, sorry. Jadi ini adalah xi j. Oke. Jadi ini adalah partial derivatifnya, nilai errornya dikali dengan x-nya, ya. Kalau kita sedang mengupdate theta j, berarti ini dikali dengan xj. Oke. Nah, ini adalah finalnya dari gradient descent untuk linear regression. Jadi theta j yang baru adalah theta j yang lama dikurangi alpha, ini adalah learning rate dan hasil dari partial derivatifnya. Oke. Dan kalau kita perhatikan, ternyata update parameternya itu sama ya, serupa dengan apa yang kita lihat di linear regression. Oke. Jadi menarik ya, kita bisa mengupdate parameter theta kita sama seperti kita mengupdate pada saat linear regression. Ya, hanya bedanya di sini adalah hipotesis kita itu sekarang sudah berupa non-linear, ya, sigmoid, dan juga target kita sekarang sudah discrete, ya, kelas, tidak lagi continuous value. Oke, jadi kesimpulannya sangat mungkin ya kita membangun sebuah classifier dengan parameter yang sama, jumlah parameter yang sama pada saat kita melakukan linear regression. Hanya saja saat ini kita menggunakan sigmoid atau logistic function, di mana outputnya itu antara 0 dan 1, inklusif. Nah, kemudian kita juga harus memodifikasi cost function, karena kalau cost functionnya tidak dimodifikasi, bentuknya akan
non-convex ya, dan itu akan sulit untuk gradient descent menemukan global minimum atau error yang terendah. Kemudian ternyata hal menarik yang kita temukan berikutnya adalah ketika kita mengupdate parameter itu serupa dengan pada saat kita mengupdate parameter pada linear regression. Oke. Sekian kuliah pada pekan ini, dan pada pekan depan kita akan masuk ke neural network.